Nggih, mangga Ibu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kami hormati Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Profesor Dr. Haji Aan Jailani MAG. Yang kami hormati Dekan FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Haji Saifuddin MAG. Yang kami hormati Kepala Pusat UPT UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Muslihuddin MAG. Ketua Prodi S2 PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, sekaligus perintis dan pendiri PJJ PAI, Bapak Dr. Muhammad Ali MPDI. Yang kami hormati Ketua Prodi PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Zaki Yafani MPD, Sekretaris Prodi PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Ibu Nurhana Widianti MPD. Staf PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Slamet Bujijanto, Eskom, dan yang kami hormati Ketua HMJ PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Ustadz Wahyudin Hidayat. Yang kami hormati Ketua Himajab PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Ustadz Ujang Taryana, dan seluruh mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan nikmat iman dan Islamnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin ngopi bareng Himajab, ngaji online pesantren Indonesia bareng Himajat, dengan pembahasan terkait literasi kitab kuning yakni kitab Matan Jubat. Salawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada kita sekalian, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk pada kita sekalian dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang terhormat Bapak Dr. Haji Agung, beliau selaku dosen PJJ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Izinkan saya Endang Safitri Purnamasari yang akan memandu acara pada malam hari ini dalam kegiatan ngopi bareng Himajab. Dan marilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk mengawali acara malam hari ini agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita baca bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan dan kehikmatan pada acara malam hari ini, marilah kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan kami, Bapak Muhammad Su'aib dari kelas A2, beliau dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan diperdengarkannya lantunan ayat suci Al-Quran tadi, semoga bisa meningkatkan iman dan takwa kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita semuanya, yang baik yang mendengarkan dan juga yang membacanya. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah tamu kehormatan kita yaitu Bapak Dr. Haji Agung MAG, dosen PJJ PAI FITK Winsi Berseh Nurjati telah berada di tengah-tengah kita, telah hadir. Alhamdulillah, dan acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari beliau, tamu kehormatan kita yaitu Bapak Dr. Haji Agung MAG. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ibu Endang dan kawan-kawan semuanya. Langsung saja, ini saya tuh sebagai tamu apa sohibul hajat atau sohibul bait ini Bu Endang nih. Tamu kehormatan. Tamu kehormatan. Dan juga sohibul hajat. Iya. Kalau tamu kehormatan maka berarti ya tamu agung. Ya. Dosen agung, tamu agung. Ya, kalau tamu itu kalmayiti, kalau tamu itu seperti halnya orang mati di apapun juga ya bisa ya. Sebentar ya. Assalamualaikum Ibu Guru, lagi ada perkuliahan sebentar Bu Guru. Iya, ini lagi perkuliahan, lagi online ya. Lagi bicara. Iya, lagi bicara. Punten ya. Iya, nanti telepon lagi ya. Yuk, assalamualaikum.
Ini Bu Endang, saya ini sebagai tamu ya. Kalau tamu berarti tamunya tamu agung ya. Tapi kalau menjadi sohibul bait atau mungkin menjadi ya dosen ya, salah satu dosen PJJ PAI, maka paling tidak ya memberi pencerahan ya, paling tidak ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin teman-teman semuanya kelihatan wajahnya. Untuk kitabnya ditutup dulu saja oleh host. Nanti kita bertatap muka sehingga kita kenal satu sama lain. Ini yang menjadi hostnya siapa nih, Bu Endang? Kitabnya ditutup saja dulu biar ruangnya bisa. Bapak Ibu di waktu kita mendengarkan dari siap. Ya, minta ditutup siapa yang megang ininya, yang membuka kitab Sofatuz Zubat. Pak Ujang. Halo, Pak Ujang. Pak Ujangnya kemana? Nah, selanjutnya teman-teman pada menampakkan wajah biar kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bertatap maya. Baik, nunggu kitabnya ditutup dulu ya. Kita mulai saja ya. Bapak Ibu semuanya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Biasanya kalau Bapak itu di sini tuh mancing ya. Mancing bukan mancing emosi, bukan mancing ikan, bukan mancing lain-lain, tapi mancingnya itu bagaimana kita semua untuk mengoptimalkan ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikiran ya, karena akal pikiran ini yang membedakan antara kita dengan makhluk-makhluk lain ya. Ya, manusia ini namanya al-hayawanunatik. Ya, hayawan ya yang bisa berpikir ya, yaitu manusia. Sudah bisa ditutup nih kitabnya, bukunya, kitab Sofatul Zubatnya dulu. Biar kelihatan dan wajah-wajah kita semua bisa diperlihatkan semua. Sehingga Bapak dosennya nggak dikenal karena ya ini Bapak dosennya sudah ada kelihatan wajahnya ya. Pak Agung ini dosen ya, salah satu dosen PJJ ya. Kalau Pak Agung itu pernah mendapatkan tugas mengampu tafsir Tarbawi, ada IP, ada tafsir Tarbawi, tafsir hadis Tarbawi, ada etika profesi guru. Sudah, ini siapa nih yang ininya? Hostnya siapa hostnya? Kitabnya ditutup dulu kitabnya. Kayaknya orangnya lagi tidur dulu deh ya. Ya, yang masang yang mengelola ininya nih, yang mengelola layarnya ya. Orangnya lagi tidur dulu kayaknya, atau mungkin lagi pergi dulu nyari lauk ya. Ya sudah, sambil berjalan saja ya. Ya Bapak Ibu sekalian, Bapak juga nggak lama nih, mungkin sekitar 15 menitan saja, sebagaimana ya khutbah 2 kali ya. Bapak kalau khutbah itu biasanya cuma 7 atau 8 menit saja ya. Karena memang sunahnya seperti itu ya. Kalau ngimaminya surat Al-Ghasyiyah gitu, kemudian Al-A'la ya. Ya Bapak Ibu sekalian, ya ini terima kasih atas diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata menjadi tamu kehormatan ya, sebagai dosen ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang bagus sekali. Bapak
sangat apresiatif sekali dengan kegiatan ini, walaupun dengan online ya, karena memang kita mau nggak mau ya, dengan keberadaan sosial media saat ini kita harus ikut aktif dalam ya sosial media, yang paling tidak ya seperti ini. Kalau di Bapak sendiri ya, pada saat liburan perkuliahan itu ada pasaran kitab. Ya, pasaran kitabnya ada kalanya ta'lim, ada kalanya al-jurmiyah, ada kalanya kitab ya Ukudul Zen, ya ada kalanya Fathul Izar gitu. Itu paling disenang itu Fathul Izar itu. Ya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi senang banget kalau ngadain pengajian Fathul Izar. Ya, ada temennya lagi tuh, namanya Qurratul Uyun. Wah, keren itu Qurratul Uyun. Ya. Tapi ya ada tapinya ya. Tapi pada liburan ini kita membuka sama-sama kitab Arba'in Demak. Yang tujuannya adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswi bisa membaca kitab kuning sendiri ya, tanpa ada panduan, bimbingan, arahan dari para ya pengurus atau para ustadz. Selanjutnya ya teman-teman sekalian, ya dalam ya kegiatan seperti ini ya perlu ya memang harus sering-sering mendengar ya, sehingga kita dalam mengungkap itu benar gitu ya, tidak dibaca bacanya tulisannya unsele dibacanya unsele lagi ya, tidak dibacanya angkel gitu ya. Kalau cut ya jangan dibaca cut, ket gitu, dipotong gitu. Sama halnya kalau kita sebagai gelar ya namanya doktor ya, tidak dokter ya, seperti itu ya. Jadi kalau dokter itu ya itu profesi ya, dokter itu S1 kalau dokter ya. Dok, ini saya ada yang dirasa nih dok ya, itu dokter ya. Tapi kalau S3 itu doktor ya. Ada teman saya itu kuliah bareng sekelas, dia dari dokter kemudian S2 kemudian S3 kemudian lulus jadi dia dokter ya, dokter dan ada gelar di belakangnya. Jadi kalau yang ini yang gelar yang akademisi itu namanya doktor ya, doktor. Bukan dokter itu duduk di atas motor, dokter ya, dokter. Kalau yang di rumah sakit ya, di rumah sakit dokter gitu. Baik teman-teman sekalian ya, dalam ya akhir-akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadis yang disampaikan itu dengan sanad yang mutawatir itu adalah hadis yang berbunyi taraktu fikum amroni lang tadillu abada in ma tamasaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulillah. Ya, redaksi bebasnya sih begini. 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berwasiat, berpesan. Apa pesannya? Taraktu fikum, aku tinggalkan untuk Anda semua tanpa terkecuali Anda semua. Kalau redaksi bebas kita sih umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun ormas, siapapun Anda, apapun ormasnya, Anda semua mendapatkan wasiat dari Rasulullah dengan dua hal. Taraktu fikum amrani, dua hal. Kemudian kata Rasul, lan tadillu abada. Anda semuanya tanpa terkecuali, Anda semua tidak akan sesat selama-lamanya. Inma tamasaktum bihi, sepanjang Anda semua berpegang teguh keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata Rasulillah.
kitab Allah, yakni Al-Qur'an Karim wa sunnata Rasulillah, dan sunnah Rasul. Pertanyaannya adalah, apa itu kitab Allah? Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an itu apa ya Al-Qur'an? Al-Qur'an itu adalah apa, yang bisa jawab nggak ya? Bu Endang, ada yang bisa jawab nggak ya Bu Endangnya? Bu Endang. Saya Pak. Iya, apa itu Al-Qur'an? Ya, Alapun teman yang bisa menjawab Al-Quran itu apa? Apa itu Al-Qur'an? al-lafdu al-munazzalu ala Muhammadin al-muta'abbad bitilawat bi'injazi. Iya, ahsantum. Iya, bagus ya. Siapa lagi yang tahu apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an itu Al-Qur'anu huwa. Ya, Al-Qur'anu huwa kitabullah. Kitabullah. Al-Qur'anu huwa kitabullah. Kitabnya Allah. Al-munazzalu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian biwasitati Jibril alaihissalam, melalui malaikat Jibril alaihissalam, al-muta'abbadu bitilawati, yang dianggap ibadah bagi orang yang bacanya, kan gitu ya. Al-muftatahatu bisuratil Fatihah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Al-mukhtatamatu bisuratil Nas, yang diakhiri dengan surat An-Nas. Coba pertanyaannya nih, siapa yang bisa jawab juga nih? Ya, kenapa ayat Al-Qur'an itu diawali dengan surat Al-Fatihah, padahal ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Justru surat Al-Alaq disimpan di pada bagian juz ammah gitu. Ada yang bisa jawab nggak ya? Ya, silakan dibuat. Al-Fatihah sebagai pembuka, barangkali sebagai Al-Fatihah sebagai pembuka dari segala awal apa yang akan dilakukan atau apa yang disampaikan. Iya, itu yang pertama ya, pembuka ayat. Bagaimana Kang Dadi? Ya, silakan Kang Dadi. Seluruh Al-Quran itu dikumpulkannya di dalam surat Al-Fatihah, lalu Al-Fatihah dikumpulkan lagi di dalam baknya surat Al-Fatihah. Jadi ikana wa biyakunu wa mayakunu. Barangkali itu Prof. Iya, baik. Ini ada sumbernya dari mana itu? Jangan kata guru saya ya. Dari kitab apa gitu ya? Khurdatul Bahiyah Pak. Iya, baik. Tapi paling tidak itu adalah merupakan suatu kesepakatan ya para sahabat ya. Karena pada zaman Rasul itu belum ada Al-Qur'an itu. Jadi kalau ada bahasa orang-orang mengatakan bid'ah itu ya, itu keliru ya. Ya bid'ah sih bid'ah ya, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah kan. Kita juga harus tahu setting sosial saat itu. Ketika Rasulullah ya Rasulullah tidak menyuruh dan juga tidak melarang ya untuk menulis Al-Qur'an. Yang jelas tidak ada perintah untuk menulis Al-Qur'an. Ya, sehingga Al-Qur'an itu ditulis di berbagai media. Ada kalanya batu, tulang, dan lain seterusnya. Nah, kemudian ketika pada perang pada zaman pamannya Rasul dan bahkan gugur dalam peperangan, yang saat itu Amirul Mukmininnya adalah sahabat Abu Bakar, yang orang cerdas sih ya, memang cerdas terus gitu. Yang biasa punya ide mah di mana-mana, everything, wherever and whenever ya, itu selalu punya ide gitu. Siapa dia? Sahabat Umar gitu. Sahabat Umar itu punya ide, punya gagasan, punya inisiatif. Kenapa Al-Qur'an enggak segera ditubuhkan saja gitu. Khawatir kalau para ahli Al-Qur'an yang sudah hafal Al-Qur'an berguguran dalam medan peperangan, maka Al-Qur'an akan diangkat lagi oleh Allah.
maka lapor usul kepada Amir Mukminin yang saat itu sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar juga surprise. What happened? Kira-kira begitu. Ada apa ini? Ini hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini bid'ah ini, kata orang mereka mah. Kata orang minhum mah bid'ah ini. Kemudian terus sahabat Umar yang melakukan komunikasi persuasif, pendekatan, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kefutuhan kepada pemikiran sahabat Abu Bakar. Kemudian iya ya kira-kira gitu ya. Nah, terus siapa nih yang nulisnya? Diskusi tuh ya berdua tuh, sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar. Nah, diskusi iya ya siapa ya? Dulu yang nulis siapa ya ketika Rasul masih ada? Oh, itu sahabatku Zaid bin Thabit tuh. Oh, yuk kita coba komunikasi dengan beliau. Disampaikan lagi tuh apa yang pernah diusulkan kepada sahabat Umar kepada Amir Mukminin Abu Bakar tuh. Sahabat Zaid bin Thabit juga mirip, seirama, nggak mau gitu. Bahkan ngomongnya gini, sahabat Zaid bin Thabit tuh redaksi bebasnya, nulis Al-Quran, berilah aku tugas atau mungkin proyek, kira-kira gitu, proyek lah kalau zaman sekarang mah proyek ya memindahkan Gunung Uhud yang satu ke tempat yang lain, biarin saya lakukan. Kalau nulis Al-Quran mah belum pernah Rasul menyuruh saya. Kemudian terus melakukan komunikasi, diskusi, sharing, kemudian akhirnya mau juga akhirnya. Nah, itu orang-orang yang minhum yang mengatakan bid'ah tuh, ya yuk kita ajak mereka untuk diskusi ya supaya mau melihat sejarah, membaca sejarah, harus lihat setting sosial saat itu. Jangan gampang ngomong bid'ah baik. Ya, bid'ah al bid'atu dolalah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Baik, kita lanjutnya gini Kang. Ya, selanjutnya bahwa Al-Quran itu konon katanya jumlahnya dalam satu riwayat itu ada 6.666 ayat katanya. Bagi kita mah jangan langsung percaya, harus dibuktikan benar apa tidak. Itulah seorang calon sarjana muslim. Ya, jangan langsung percaya saja, namanya kalau bahasa Turki namanya tuturut munding. Tuturut munding itu apa? Ikut-ikutan saja. Itu tentang Al-Quran tuh ya. Jadi kenapa surat An-Nas itu ya ditulis pada akhir dalam Al-Quran? Pertanyaan berikutnya lagi pertanyaannya, katanya ya, ayat yang terakhir itu adalah surat Al-Maidah ayat 3. Gak tau bener gak tuh? Bener ya Kang Dadi ya? Al-Yoma apa ya? Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madin. Tapi kunaon eta teh geuning aya di tengah-tengah surat Al-Maidah gitu ya, kata orang Turkinya, apa Turki itu ya, turunan kidul gitunya. Kenapa ada di tengah? Itu harus dipelajari. Kenapa pula dalam ayat ketika kita dipelajari setiap perintah sholat kemudian lanjut juga perintah zakat, harus ditanyakan itu kenapa itu ya. Ternyata kita sebagai ya hambanya Allah ya, kita tidak terlepas dengan komunikasi hidup bersama dengan manusia lain, namanya sosial. Aqimu sholah, kita mengadopsi suatu ilmu yang membantu ya, ilmu itu membantu memahami ayat-ayat Al-Quran yang salah satunya adalah kitab usul fikih.
Ya, usul fikih itu ada yang tipis namanya Waraqat, Aluma, Al-Asbah wa Nadhair, kitab Jamul Jawami. Kalau kitab tipis lagi ya Mabadi Awaliyah, As-Sulam dan lain seterusnya. Nah, itu kita pelajari itu. Ya, munculnya ilmu-ilmu yang lain itu untuk ya sebagai alat bantu memahami Al-Qur'an, kayak nahwu, sorof, nahwunya dari mulai jurmiyah, ada sonah haji, ada asmawi, ada apa lagi ya, ada mutamima gitu ya, ada amiryoto amriti, tak imritinya namanya tuh ya, lupa bapaknya udah tua, amiryoto amriti gitu. Ada Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Mukti, ada Alfiyah apalagi Ibnu Hamdun dan lain-lain. Itu semuanya tujuannya untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang dulu ya zaman setelah Rasul itu siapa sih yang paling hebat, generasi yang paling hebat? Yang paling hebat itu adalah para sahabat. Sahabat itu tidak ada istilah nahwu sorof itu, ada itu macam-macam aja. Bid'ah itu, wih, jangan cepat-cepat ngomong bid'ah. Ya kita ngajak diskusi ya, ngopi bareng gitu ya. Biasanya kalau kurang ngopi tuh ngomongnya ngantur. Ya, kalau dulu sih ngomongnya kalau kurang minum aqua mah orang punya siapa itu, orang Israel. Janganlah ngopi gitu, kurang ngopi biar supaya omongannya fokus tuh ya harus ngopi dulu gitu. Jadi Al-Quran itu begitu indah, Al-Quran itu begitu sangat luar biasa, itu karena memang mukjizat ya, mukjizat Al-Qurannya memang begitu. Banyak kita pelajari ayat-ayat Al-Quran itu memang membuka peluang wahana untuk bisa melihat dunia sehingga dunia melihat kita, kira-kira begitu. Dalam Al-Quran itu ya masih yang tadi itu ya, kenapa ayat-ayat ketika diperintahkan sholat kok berikutnya waktu zakat ya, aqimu as-sholat, dirikanlah olehmu sholat, wa'atu dan keluarkanlah olehmu zakat. Nah itu kan keluarkanlah ya bahasanya tuh, bukan terimalah zakat kalau Anda dikasih zakat kan gitu ya. Artinya kita harus menggunakan ilmu alat bantu namanya usul fikih. Ya, apa namanya? Kalimat wa'atu zakat itu namanya al aslu fil amri ya bolehlah itulah al aslu fil amri wujub illa madalla dalilu ala khilafi. Ya, asal daripada perintah itu menunjukkan wajib. Ya kan berarti kita wajib mengeluarkan zakat ya. Ya iya sih. Jadi ini tataran ya keilmuan ya, boleh beda pendapat ya. Berarti kita tidak bisa mengeluarkan zakat mal kecuali kita kaya dulu. Orang kaya dulu, orang kaya dulu sih bukan. Ya orang kaya itu ada caranya itu. Caranya nih sayangnya nih bapaknya nggak melihat ini, tidak melihat wajah-wajah orang nih, melihatnya sofatu zubat baik. Mana ya hostnya ya? Ini namanya ngobrol ya, ngobrol ya. Ya kalau ngobrol nggak boleh benar, boleh enggak lah ya. Artinya boleh sependapat, boleh tidak. Artinya ya Anda kalau sudah ada di tataran perkuliahan itu ya Anda harus menghormati orang lain. Kalau misalkan ada kalimat yang beda, Bapak, pendapat Bapak sangat luar biasa, cakep, bagus. Cuma menurut saya belum sependapat apa yang disampaikan oleh Bapak. Berdasarkan apa yang dibaca oleh saya dan lain seterusnya gitu ngomongnya tuh. Bapak salah itu, Pak. Waduh, cepet nyalin orang. Nah itu tuh belum sempurna jadi mahasiswanya kalau gitu sih. Ya. Jadi ya Bu Endang, ini canda nih. Pengen cepat jadi orang kaya? Pengen cepat jadi orang kaya enggak? Pengen
cepet jadi orang kaya enggak? Putus. Orang tuh Jangan cepet-cepet Pak nanti. Ya, orang muslim itu harus mendirikan sholat, ya enggak? Harus bisa mengeluarkan zakat. Zakatnya zakat malah, kan itu ya. Ya. Nah, orang itu tidak bisa mengeluarkan zakat mal terkecuali harus jadi orang kaya terlebih dahulu. Betul apa benar? Bener lah, bener. Ya, ada beberapa cara supaya menjadi orang kaya. Apa itu? Yang pertama, nikah dengan orang yang sudah kaya. Gitu. Ada yang masih bujangannya, ada nggak ya? Kalau masih bujangan banyak Bapak. Banyak ya. Bujangan Nikah dengan orang yang sudah kaya. Ya. Ada mahasiswa ya dengar-dengar dosennya itu menyarankan nikah dengan orang nikah segera dengan orang yang sudah kaya, tapi yang nikah dengan orang kaya ya tentunya dengan janda ya, janda kaya gitu. Cepat mati Pak kalau janda kaya mah. Oh, cepat mati. Mungkin kenapa bisa cepat mati? Udah kedeluaran Pak. Ya, kalau itu strateginya itu yang harus dicari biar panjang umur. Jadi mahasiswa itu Kang Dadi ngikuti apa yang disampaikan oleh bapak dosennya. Nikahlah Anda dengan orang yang sudah kaya. Yang sudah kayanya itu usianya 60 tahun. Ya kan? Oh, wah, viral itu, apalagi sekarang ada TikTok, ya enggak? ada TikTok, ya ada IG, ya enggak? Ada Facebook dan lain-lainnya. Nah, setelah nikah, ya kan halal ya, jadi malamnya digarap, melakukan reproduksi. Ya, sebelum melakukan lain-lain itu susunya dikenyot, terus expire, ya. Ingin mendapatkan warisan, mati tinggal dulu. Ya gara-gara kurang ilmu di sini ya. Jadi kalau nggak mau nikah dengan yang sudah kaya takut expire ya jadi pengusaha lah ya. Kalau jadi karyawan mah lambat jadi orang kayanya. Nah, artinya bahwa orang Islam tuh ya harus jadi orang kaya, karena ya dalam kedatangan Islam konsep-konsepnya itu supaya jadi orang kayanya. Cuma sayang ya 350 tahun ya bangsa Indonesia dijajah, itu ayat-ayat supaya jadi orang kayanya tuh disumputkan ya, disimpan, enggak dibeber, enggak dipublish gitu. Tentang ayatnya, ayat-ayat tentang sofistik, kesederhanaan dan lain-lain gitu. Selama 350 tahun. Jadi tentang udahlah, kata orang Belandanya ya, Anda sih sudah openi saja tuh masjid, musola, pondok pesantren, biarin kami saja yang ngurus tentang pemerintah, tentang bisnis. Kan sampai tahu sendiri kalau dunia ini kan laibun, dunia ini kan sandiwara, dunia itu bangkai dan lain-lain. Ayo digaungkan. Lama sekali 350 tahun. Nah, sekarang sudah merdeka. Ayat-ayat supaya jadi orang kaya sudah di Quran dengan bebas, dengan tafsir siapa saja boleh. Banyak memerlukan biaya-biaya seperti idza mata adam in qata amalu illa min salasin, ya enggak, sedekah jariyah, sedekah jariyah ya perlu duit, masjid perlu dibangun, perlu duit, musola, pondok pesantren. Berarti orang muslim itu harus kaya.
Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang mondoknya, sekolahnya. Sekarang tahfidzul Quran aja mondok itu 19 juta, pendaftaran 20 juta. Itu kan tidak sedikit. Di Pondok Pesantren Muhammadiyah di Jogja, itu yang kelasnya kelas internasional, kalau nggak salah, itu 35 juta pendaftarannya saja. Kelas unggulan masih di Pondok Pesantren Muhammadiyah juga, itu 33 juta. Ya kok mahal-mahal ya. Di orang-orang NU yang pengen kelasnya bagus, itu mondok pesantrennya di Lirboyo, namanya kitab Arisalah. Kayak nama kitab yang nyusun kitab Syekh Muhammad bin Idris ya, Arisalah. Pendaftarnya berapa? Itu 60 jutaan kalau nggak salah ya, mohon maaf ya. Antara 40 sampai 60 juta pendaftarannya saja. Itu duit semua, itu pengen dapat ilmu yang manfaat tuh. Ya kalau kelas-kelas yang ini yang sederhana ya di atas 3 juta lah pendaftaran, belum tiap bulan. Berikutnya waladin solehin yad'ulahu, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, itu juga semuanya perlu biaya. Berangkat hajinya perlu biaya, sedekahnya perlu biaya, segalanya perlu biaya. Jadi ya walaupun duit itu tidak segalanya, tapi segalanya butuh duit. Berarti orang Islam harus kaya. Makanya bapak sih, mohon maaf ya, bapak sih ikut torekoh, 2 torekohnya. Satu torekoh taklimiyah, yang kedua torekoh tijariyah. Ya, tijariyah siapa ya? Ya bisnis, dagang ya. Tidak torekoh Naksabandiyah, Qadiriyah, atau torekoh Satoriyah, Tijaniyah dan lain seterusnya. Ya karena memang semuanya butuh duit. Nah itu umat Islam tuh harus punya wawasan seperti itu. Mahasiswa juga sama. Ya biar terbuka pemikirannya. Nah, kemudian ya, jadi ayat hadis konsep-konsep yang ada pada ilmu-ilmu kayak usul fikih itu membantu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga tidak cepat menyalahkan orang lain. Kalau mau salah atau tidak salah nih, dari belajar Al-Fatihah saja tadi tuh ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan kata gantinya itu kalau Allah itu kan pakai huwa, kalau munfasil. Nah kalau mutasilnya ya pakai hu kan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kok bisanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah kok kenapa iyyaka pindah ke dhamir mukhatab? Ya kalau menurut nahwu sih paling iyahu. Lah kemudian kenapa mestinya kan a'buduhu, saya menyembah kepadanya, tapi kenapa iyyaka, kepadamu saja. Na'budu, kalimatnya na'budu, kita semua. Mestinya domirnya tuh domir saya, anak, a'buduhu, tapi kenapa na'buduhu? Nah itu juga kita pelajari itu ya. Tapi kita mempelajari, memahami ayat Al-Quran itu kan ya pakai nahwu. Mana dulu datangnya Al-Quran atau nahwu? Al-Quran lah, ya sudah. Nahwunya harus ikuti Al-Quran, tinggal dicari alasannya kenapa pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tuh maksudnya ya mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini tidak sendirian. Kita tuh bersama yang lain, termasuk kita tuh punya keluarga. Kalau saja ayatnya adalah ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, ku anfusakum wa ahlikum naro dari api neraka, berarti kita ya nahnu, pakainya kita semua harus peduli dengan keluarga kan gitu ya. Jadi jangan kita sholat saja kita ya, kemudian anak kita, keluarga kita ada yang nggak sholat kemudian dibiarkan saja, ya tidak begitu. Nah,
Kemudian kenapa ayat yang tadi anfusakum wa ahlikum naro atau robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu tuh robana wahai Tuhan kami, atina datangkan kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah. Wa qina, ya Allah jagalah diri kami semua. Masalkan wako yaki wikoyatan kan gitu. Qila taki gitu kalau ilmu sorof sih ya. Wakina jagalah diri kami semua ya ada bandar dari api neraka. Kok kenapa api neraka? Ya ini pendekatan sederhananya adalah ya jagalah dirimu dari api neraka. Wakina kina jagalah diri selamatkanlah, jagalah diri kami semua ada bandar dari azab api neraka. Azab ya api neraka, api yang kalau salah satu anggota badan kita itu ketempel dengan api, maka namanya bahasa Jawa sih melodok. Apa melodok? Gosong. Apa gosong? Ya gosong, masa gosong aja nggak tahu. Ya gosong, kalau sudah gosong kan akhirnya kan apa? Pedih. Kalau kena air pedih. Maka kata dokter ya, bukan dokter ya. Kata dokter jangan dulu kena air, ya kan gitu. Ya, kenapa? Pedih itu identik dengan sengsara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Ya kira-kira gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswi semuanya harus banyak membaca agar ungkapan-ungkapannya itu terlatih supaya tidak keliru mengungkap dan pemahaman-pemahamannya itu tepat. Bisa menggunakan pendekatan rasional manusia. Ya, kayak wakina adzabannar. Kemudian itu kan yang tadi kan Al-Qur'an itu ya. Yang keduanya hadis Nabi, konsep Rasul itu ya ada salah satu hadis mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayi'ata alhasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itu tuh konsep Nabi. Atau kalau saja ya kalau konsep Nabi itu ya coba kita kaitkan dengan ya ayat Al-Qur'an. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasul ya itu potensi kuat itu karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada nggak dalam Al-Qur'an itu? Surat apa itu? An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak sekali-kali apa yang diungkapkan oleh Rasul terkecuali karena telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Nah, kira-kira gitu ya. Ini lama banget nih dosen kehormatan yang ngomongnya ya, karena merangkap jadi sahibul bait. Sahibul bait. Ya. Jadi artinya konsep ya ittaqillah, bertakwalah Anda kepada Allah, takutlah Anda kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kapanpun Anda berada, wa'at bi sayi'ata alhasanata, ikuti ya ketika kita melakukan dosa, doraka, maksiat, segera juga ikuti dengan amal-amal yang baik, amal-amal soleh. Niscaya amal soleh itu akan tamhuha, akan mendelet, menutupi gitu amal-amal buruk yang telah dilakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya beretikalah, bermorallah, sopan santunlah kepada sama manusia dan akhlak yang mulia. Itu pesanan dari baginda Rasul 14 abad yang lalu. Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada in ma tamasaktum bima kitaballah wa sunnata rasulillah. Ya kira-kira begitu ya. Paling tidak memancing teman-teman kita semua yang saat ini menjadi mahasiswa belum selesai untuk terus berpikir, optimalkan pemikirannya, kita optimalkan proses belajarnya sebagaimana Rasul ketika diturunkan ayat yang pertama surat Al-Alaq, Iqra, disuruh oleh malaikat Jibril 3 kali. Iqra, artinya bacalah, fahami,
teliti dan lain seterusnya, sehingga kita akan faham dengan apa yang kita baca. Ya, kalau sudah faham, kita bisa melihat dunia dan dunia pun akan melihat kita, sehingga kita menjadi orang yang min ahlil ilmi wal khair. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja teman-teman semuanya ya. Ini kalau bisa sih semuanya tuh kelihatan wajah-wajahnya ya, supaya bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Bapak mohon maaf nggak bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena Bapak masih banyak agenda acara ya. Cuma Bapak mendoakan Anda, kita semua mudah-mudahan acara hari ini penuh manfaat, penuh barokah, semoga lancar. Amin. Ya, jika ada kalimat yang salah itu karena kebodohan Bapak sendiri, mohon maaf. Dan jika ada kalimat yang benar itu sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Semoga menjadi motivasi buat kita semua sebagai mahasiswa dan mahasiswi untuk terus belajar dan berkontribusi dalam dakwah Islam di era digital ini pada zaman ini ya Pak ya. Terima kasih banyak atas janjinya dan sehat-sehat selalu Bapak. Kami mau ditinggal nih ya Pak. Terima kasih ya Ibu Endang dan kawan-kawan semua. Lanjutkan ya, Bapaknya pamit ya. Siap. Bapak siap. Terima Ya, kasih Bapak. banyak, Pak. Mas selalu sukses Ma'am. Semoga sukses selalu. Dipoto dulu dong Ibu Siap. Endang. Siap Pak, saya foto Pak. Siap. Siap. On kamera ya. Semuanya on kamera. Ini kenang-kenangan dengan Bapak Dr. Haji Agung Iya, MAG. benar dokter ya. Nggih. 1, 2, 3. Senyum. Sabar. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Cintai, tiba saatnya untuk malam ini. Tiba saatnya untuk malam hari ini yaitu acara penting. Kemudian literasi kitab kuning yaitu kitab mantap ya. Maaf. Dan yang akan disampaikan oleh kepada Al-Farom Ustaz Nurul Ibad kelas B18 dan beliau dari Asli di Banyuwangi, Jawa Timur. Nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada beliau dan kepada Bapak Ibu. Maka kepada Al-Farom Ustaz Nurul Ibad kami Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara kurang begitu jelas, agak serak tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita haturkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan pengajian hari ini besar manfaat barokahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam selalu terlimpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan mujahadahnya, jihadnya kepada kita umat Islam, umat manusia, sehingga dengan perjuangan beliau kita mendapatkan nikmat agung dari Allah Ta'ala yaitu iman dan Islam. Mudah-mudahan iman Islam ini selalu kita bawa ila yaumil qiyamah
hingga kita bertemu dengan baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sholali. Kemudian yang kami hormati kepada tamu kehormatan kita tadi, yaitu Bapak Dr. Haji Agung MAG, dosen PJJ-PAI, FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan juga tak lupa yang kami hormati Bapak Ujang Taryana. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya kepada semua hadirin hadirat yang malam ini hadir pada pengajian malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita berkah, umur kita berkah, keluarga kita berkah. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya cicilan mudah-mudahan mudah membayar cicilannya. Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang belum kawin mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Yang cari kerja mungkin atau apalah, mudah-mudahan dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja kita baca pada kitab ini, yaitu Sofwatul Zubat karangan Al-Imam Ibnu Ruslan. Meneruskan dari yang dulu pada liburan kita kemarin ya. Kita sudah membahas di muqaddimahnya muqaddimah pada bismillahnya ya. Tapi tidak sampai muqaddimah fi ilmi usul ini. Teman-teman yang kami hormati, ini ngaji ini sebenarnya sharing ya. Sharing, kita saling tukar pendapat. Mungkin itu hal yang saya pahami seperti ini, mungkin nanti ada teman-teman yang sharing, kita tukar pikiran bagaimana seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ya, masih dicari terus ke bawah. Sih. Halaman berapa Ustaz? Pokoknya judulnya Muqaddimatun fi ilmi usul gitu. Terus masih. Ya, terus. Itu yang ini Ustaz. Nah, di bawahnya kurang mesti di bawahnya. Oh ini ya, muqaddimah ya. Oke. Enggak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, adapun ini adalah muqaddimah di ilmu usuli, di dalam menjelaskan ilmu usul. Jadi di dalam bait ini dia nanti menjelaskan tentang ilmu usul ya. Yang dimaksud dengan ilmu usul ini adalah usuluddin dan usul fikih ya. Jadi ada dua usul di situ, yaitu usuluddin dan usul fikih. Karena memang kalau kita lihat kitab ini itu memang memuat 3 fan ya. Pertama ilmu usuluddin, kedua ilmu furu' fikih, dan ketiga adalah ilmu tasawuf nanti terakhir gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu wajibin, adapun awal perkara yang wajib alal insani kepada manusia, ma'rifatul ilahi ialah mengetahui Allah bistiqanin dengan yakin. Nah, pada bait pertama ini Kiai Nadim menjelaskan tentang sesuatu yang wajib kepada manusia, yaitu setiap orang mukallaf, balik dan berakal. Apa itu? Yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ma'rifat kepada Allah dengan yakin? Ma'rifat itu mencakup 3 istilah sebenarnya, yaitu ada ma'rifat dalam konteks ilmul yakin, ada ma'rifat dalam konteks ainul yakin, dan haqqul yakin. Jadi 3 itu.
Jadi tiga-tiga itu disebut dengan ma'rifatullah gitu. Sedangkan yang dimaksud Kiai Musannaf di sini itu adalah ma'rifat makna pertama gitu. Itu yang ilmu yakin gitu. Bukan ainul yakin, bukan hakul yakin. Kenapa demikian? Karena ainul yakin dan ilhaqul yakin itu adalah ranahnya tasawuf, dan itu adalah fadilah dan minnah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ainul yakin itu adalah maqam siddiqiyah ya, sedangkan hakul yakin itu adalah maqam musyahadah gitu. Dan itu tidak wajib kepada orang mukallaf. Tapi maksud ma'rifat di sini adalah ma'rifat ilmu yakin seperti itu. Dawanya Kiai Nadim lafal bistiqanin ini itu maksudnya adalah, yang saya pahami itu maksudnya adalah wajib mengetahui orang mukallaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil seperti itu. Meskipun dalil itu dengan ijmal bukan tafsil gitu. Jadi orang mukallaf itu wajib ma'rifat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul dalam hatinya i'tiqad jazim, i'tiqad yang mantap dengan berdasarkan dalil, meskipun dalilnya itu adalah ijmal bukan tafsil. Pertanyaannya adalah apa perbedaan daripada dalil secara ijmal dan tafsil? Mengenai hal itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Fadhali dalam kitab kifayahnya beliau. Ketika ada seseorang tanya kepada kita, apakah Anda iman kepada Allah? Kalau kita jawab iya, apa dalilnya? Dalilnya adalah alam ini gitu. Kalau ditanya lagi, engkau menjadikan alam ini sebagai dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala, apakah dari sisi alam ini adalah sesuatu yang mungkin atau dari sisi sesuatu yang wujud setelah tiada gitu. Ini kalau dia bisa jawab, itu berarti dia berdalil dengan tafsil gitu. Tapi kalau dia tidak bisa jawab, maka berarti dia berdalil dengan ijmal seperti itu. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Fadhali dalam kitabnya beliau, yaitu kitab Kifayatul Awam ya. Nah, dari dakwahnya Kiai Musannaf ini, lafal ma'rifatulillahi bil bistiqanin ini mengandung indikasi bahwasanya imannya muqallid itu tidak sah sebenarnya gitu. Kenapa? Karena imannya muqallid itu tidak pakai dalil, tapi dia itu iman kepada orang yang ditaklidi berdasarkan orang yang ditaklidi muqallad seperti itu. Tapi para ulama khilafiyah masalah itu. Imannya orang yang taklid itu khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu adalah tak sah, artinya dia kafir hukumnya, dan makalah ini adalah makalahnya Imam As-Sanusi dan orang-orang yang sependapat dengan beliau gitu. Tapi jumhur ulama sebenarnya mengatakan bahwasanya imannya muqallid itu sah gitu. Tidak masalah, tapi dengan syarat tercapai kepada orang yang taklid tadi itu i'tiqadun jazim gitu. Pertanyaannya apa itu i'tiqadun jazim? I'tiqad jazim itu adalah i'tiqad yang mantap yang sekiranya seandainya muqalladnya itu rujuk dari iman, dia murtadlah gitu. Tapi muqallidnya tetap pada pendiriannya iman kepada apa yang dia taklidi kepada muqallad gitu. Kalau tidak begitu itu, maka dia kafir seperti itu. Jadi itu pendapat jumhur gitu. Dan di antara dua qaul itu yang paling sahih adalah sahih atau sah ya, imannya muqallid seperti itu. Dengan catatan kalau tercapai i'tiqad jazim dengan haysiyah tadi itu gitu, dengan kadar tadi itu gitu. Hanya saja orang yang taklid itu hukumnya dosa kalau dia tidak beristidlal, kalau dia mampu beristidlal. Kecuali kalau dia tidak mampu baru tidak masalah gitu. Itu termasuk masalah tentang masalah ini yang muqarrarah ya di antara para ulama. Kemudian wanatku, adapun mengucapkan bisyahadataini dengan dua syahadat, u'tubira ialah dianggap dilihat lisihatil imani kepada keabsahan iman memang dari orang qadara yang kuasa siapa man. In saddaqa jika membenarkan al-qalbu apa hati. Pada bait yang kedua ini kemudian lebih sedikit ya. Pada bait yang ketiga ini Kiai Musannaf menjelaskan tentang hariyah, orang yang iman dalam hatinya saja itu tidak cukup.
kecuali keabsahannya itu dita'alluqkan, digantungkan dengan dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya bagaimana? Artinya adalah meskipun orang itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tasdik bil yakin, akan tetapi kalau seandainya dia tidak mengucapkan syahadat, maka tak dianggap iman dalam hatinya itu gitu. Dengan catatan kalau dia mampu ya mengucapkan 2 syahadat tadi itu. Nah, mengenai masalah ini itu ada 4 haliyah kepada orang gitu. Apa 4 haliyah itu? 4 hal itu adalah 1. Ada orang yang dia itu yakin kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, tasdik dengan yakin, dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini disebut dengan mukmin namanya. Yang haliyah orang yang kedua adalah sebaliknya, hatinya tidak iman kepada Allah dan dia tidak mengucapkan 2 syahadat. Orang seperti ini disebut dengan kafir namanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi hatinya tak iman kepada Allah gitu. Ini disebut dengan munafik ya, yang mana orang seperti ini ada sudah di zaman Rasulullah SAW yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiqi ya, yang terkenal itu. Yang ketiga adalah ini, yaitu dalam konteks ini ya, yaitu orang yang yakin dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, dalam konteks ini itu khilaf di antara ulama. Apakah dia itu hukumnya kafir atau tidak? Itu ditafsir. Kalau dia itu tidak mengucapkan syahadat itu karena udzur ya, karena darurat, misal dia itu ada di tengah-tengah orang kafir, dia di penjara seperti itu, dan dia takut kalau mengucapkannya itu dibunuh dan seterusnya, maka orang ini hukumnya mukmin katanya para ulama. Tapi kalau seandainya dia itu mampu tapi tetap tidak mau mengucapkan syahadat, maka dihukumnya adalah kafir seperti itu. Dan orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat disertai dengan yakin dalam hatinya, ini menjadikan kafil kepada dia, nanggung kepada dia untuk manik mencegah dia dari khulud finnar seperti itu. Ini sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Nawawi dalam Tanqihul Qaul kalau saya tidak lupa itu. Beliau menukil dari makalahnya Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa beliau mengatakan bahwa termasuk yang saya itikad katanya Syekh Abdul Jailani adalah tidak langgengnya seorang hamba yang dia itu yakin kepada Allah, iman kepada Allah, dan dia ikrar dengan lisannya dengan 2 kalimat syahadat gitu. Hal itu pun juga disebutkan oleh Al-Bajuri di sebagian kitabnya beliau. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang dimaksudkan oleh Kiai Musannaf ini ya, bahwasanya orang mukallaf itu wajib mengucapkan iman kepada Allah disertai dengan keabsahannya 2 kalimat, membaca 2 kalimat syahadat. Ini maksudnya adalah bukan semua orang mukallaf ya, tapi maksudnya itu adalah kepada orang yang hidupnya kafir gitu. Adapun anaknya umat Islam yang mana dia itu lahir dari rahim orang muslim, dari ibu muslim, maka hukumnya dia Islam seperti itu. Seandainya dia itu tidak membaca 2 kalimat syahadat pun juga dia hukumnya adalah muslim seperti itu. Itu dikatakan oleh Syekh Nawawi di dalam kitabnya beliau As-Simarul Yani'ah ya, tentang masalah ini. Setelah Kiai Musannaf mengatakan tentang masalah ma'rifat di sini, beliau kemudian mengatakan tentang kaitannya dengan iman di sini ya. Yang mana beliau mengatakan wabil a'mali, dan dengan beberapa amal ibadah atau amal saleh, yakunu ada apa iman zanaksin, ialah sesuatu yang mempunyai kekurangan, wa zakamalin, dan sesuatu yang mempunyai kesempurnaan. Maksudnya sempurna ini maksudnya tambahan. Itu bisa dilihat qarinahnya di bait di bawahnya itu ya. Bila mengatakan di bawahnya itu fakun minal imani fi mazidin. Jadi kamal itu maksudnya ziyadatin maksudnya. Apa makna daripada nazam ini? Maknanya adalah dengan amal yang soleh maka iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Apa maksudnya? Maksudnya tambahnya iman itu seiring dengan tambahnya amal soleh, dan kurangnya iman itu seiring dengan kurangnya amal yang soleh seperti itu. Hanya saja makalah ini dohirnya kalamnya Kiai Musannaf ini mengandung indikasi bahwasanya
iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang seperti itu. Itu zahirnya kalamnya Kiai Musannaf. Tapi sebenarnya ada pendapat jumhur lain, pendapat ulama lain bahwasanya iman itu tak berkurang dan tak bertambah seperti itu. Jadi masalah iman itu kurang dan tambah itu ada dua kaul. Kaul pertama adalah tidak bertambah iman itu, kaul kedua adalah ya bisa bertambah bisa berkurang. Dan itu adalah zahirnya kalamnya Kiai Nadim di sini seperti itu. Kemudian bagaimana sikapan kita terhadap dua makalah itu? Sebenarnya dua makalah itu, dua kaul itu tak ada indikasi khilafiyah yang terlalu rumit sebenarnya. Karena dua-duanya itu sebenarnya khilafnya itu kembali kepada lafzi saja. Maknanya sama sebenarnya. Karena para ulama mutahirin itu sudah memberikan kesimpulan bahwasanya sebenarnya iman itu tak bertambah dan tak berkurang sebenarnya gitu. Katanya ulama begitu. Tapi yang bertambah dan berkurang itu adalah samratul imannya gitu. Buahnya iman gitu. Alasannya kenapa kok seperti itu? Karena yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa iman itu adalah tasdik bil yakin gitu. Membenarkan kepada sesuatu yang diimani dengan keyakinan, yaitu dengan dalil seperti itu. Ini kalau seandainya bertambah, maka di atasnya itu adalah ilmul yakin dan hakul yakin, dan itu bukan iman lagi sebenarnya. Karena itu masuk kepada ranah tasawuf, yaitu fadilah dan minnah dari Allah Subhanahu wa taala yang masuk kategori maqam musyahadah seperti itu. Kemudian kalau dikurangi ya di bawahnya yakin, di bawah yakin itu adalah zon, di bawah zon adalah syak, di bawah syak adalah waham. Tiga hal ini adalah bukan termasuk daripada iman gitu. Makanya iman itu tidak berkurang dan tidak bertambah seperti itu. Oleh karena itulah kalau seandainya imannya berkurang maka dia kafir seperti itu. Makanya di dalam kitab Salam Taufik mungkin kita pernah belajar di sana. Itu di antara riddah i'tiqadiyah itu adalah apabila ada orang yang taraddud itu adalah syak ya, ragu-ragu ingin kufur besok gitu. Maka dia sudah kufur sekarang kan begitu kan di kitab Salam Taufik itu kan. Kenapa kok begitu? Karena dengan adanya taraddud dalam hatinya, syak dalam hatinya itu menafikan kepada yakin gitu. Sehingga itu sudah kurang daripada tasdik bil yakin tadi itu. Itu kenapa disebut dengan kufur seperti itu. Maka di sini tidak ada kontradiksi dengan dahulunya Kiai Musannaf, karena Kiai Musannaf di sini mengatakan wabil a'mali, yang mana amal itu merupakan bukti dan buah daripada iman itu sendiri. Nah, itulah yang menjadikan imannya gitu. Jadi yang dimaksud dengan tambah dan kurangnya iman itu adalah bisa maknanya buahnya iman, bisa maknanya itu adalah haliyah kondisinya iman seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian karena iman itu tadi bisa berkurang dan bisa bertambah dengan amal yang merupakan bukti daripada kuatnya iman. Oleh karena itu fakun maka adalah engkau minal imani dari iman fi mazidin ialah di dalam menambah, wa fi safail qalbi dan di dalam kejernihan hati, zat tajdidin ialah orang yang memperbaharui. Oleh karena iman itu bisa bertambah dan berkurang dengan penjelasan di atas itu, maka jadilah kita ini termasuk orang yang menambah kepada iman kita, yaitu menambah kepada haliyah dan pembuktian iman kita. Dan juga orang yang selalu memperbaharui dalam membersihkan hati seperti itu. Ini sebenarnya min adfil ami ya, min adfil khasi ilal amin ya. Karena safail qalbi itu ya sebenarnya juga mengarah kepada amal di atas gitu. Karena tasawuf itu sendiri kan lebih mengarah kepada amaliyah, yang mana amaliyah itu kan juga bersumber dari bayinah ya, bukti daripada iman itu sendiri seperti itu. Dengan cara bagaimana kita itu menambahkan iman dan kita itu selalu memperbaharui kejernihan hati, yaitu dengan cara bikathrati salati, dengan memperbanyak salat, wa taati dan taat. Kalau kita ingin menambah iman kita atau haliyatul iman kita atau samratul iman kita, caranya adalah dengan cara memperbanyak salat dan memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya termasuk min adfil ami ilal khas. Karena taat itu, karena salat itu masuk daripada taat itu sendiri gitu. Pertanyaannya kenapa kok salat disebutkan secara khusus?
Maka jawabannya adalah karena salat ini merupakan ya ibadah atau taat yang paling afdal gitu. Sehingga disebutkan oleh Kiai Nadim secara khusus seperti itu. Dalam hadis itu disebutkan tidak ada seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dia diperintah oleh Allah untuk melaksanakan salat. Itu seperti itu. Dan juga dalam hadis lain dikatakan as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama seperti itu. Faman gimana itu ya? Faman tarokaha faqad aqamaddin wa man tarakah faqad hadabatin. Barang siapa mendirikan salat maka dia telah mendirikan agama, dan barang siapa dia meninggalkan salat maka dia telah merobohkan agama seperti itu. Makanya saya setuju dengan makalah yang mengatakan bahwasanya ibadah itu tidak sholat saja, tapi banyak ibadah gitu. Kan begitu kan? Ya betul. Memang ibadah itu tidak sholat saja, tapi banyak ibadah. Karena sholat itu adalah tiangnya agama gitu. Artinya dari makalah itu jangan sampai kita menyepelekan sholat gitu. Justru sholat itu adalah tiangnya agama itu gitu, kepalanya agama. Kemudian watar kima dan meninggalkan sesuatu linafsi kepada nafsu min syahwati dari beberapa syahwat. Adapun dengan bagaimana cara kita untuk memperbaharui dalam sofail qalbi ialah dengan cara meninggalkan syahwat, hawa nafsu syahwat kita gitu. Dan ini merupakan sesuatu hal yang menjadi pembahasan masalah tasawuf di sini ya. Makanya Kiai Musnab di sini kalau kita lihat bukan hanya usuluddin dan usul fikih yang beliau bahas, tapi juga membahas tentang masalah tasawuf juga seperti itu. Artinya di sini saya jelaskan lagi bahwasanya caranya kita itu selalu memperbaharui kebersihan hati ialah dengan cara meninggalkan syahwat. Bagaimana kita meninggalkan syahwat? Dengan cara meninggalkan makan alias meninggalkan kekenyangan. Bagaimana dengan kita itu meninggalkan kenyangan? Dengan cara warok gitu. Bagaimana kita itu tidak supaya kita menjadi warok? Ya dengan cara kita menumbuhkan sir antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita itu menumbuhkan sir antara kita dengan Allah taala? Itu dengan cara zuhudnya gitu. Oleh karena itu kalau seandainya tidak demikian, maka tidak akan bisa tercapai itu semua gitu. Jadi sedangkan kebalikan daripada zuhud itu adalah hubudunnya gitu. Dari hubudunnya akan lahir, akan terjadi manik ya, akan jadi dari adanya hubudunnya itu, cinta kepada dunia itu akan melahirkan sebuah sebuah penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dihalangi maka tidak bisa warok. Ketika tidak bisa warok maka tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makan itu tidak bisa, harus banyak terus gitu. Ketika dia sudah banyak makan, banyak tidur, maka dia itu akan tidak bisa melaksanakan sifatul qalbi ini gitu. Jadi umus sayyiat itu mengarah kepada hubbud dunya, sedangkan umul hasanat itu mengarah kepada sumbernya kepada zuhud tadi itu gitu. Oleh karena itu dalam hadis kita sering mendengarkan bahwasanya hubbud dunya itu adalah umus sayyiat, induk daripada kejahatan seperti itu. Kemudian pada bait berikutnya Kiai nanti menjelaskan tentang taklil ya, kenapa kita harus meninggalkan syahwat nafsu kita. Alasannya adalah fasahwat nafsi, maka adapun syahwatnya hawa nafsu ma'adzunu disertai dengan beberapa dosa mujibatani, ialah keduanya menyebabkan qaswatal qulubi, akan kerasnya hati. Wa inna abada qulubin nasi, dan sesungguhnya paling jauhnya beberapa hatinya manusia mirrabbina, dari Tuhan kita ar-rahim yang maha welas asih, qalbun ialah hati qasi yang keras. Alasannya kenapa kok kita harus menjauhi ya, kita harus menjauhi hawa nafsu? Karena hawa nafsu ini disertai dengan dosa, itu akan menyebabkan hati yang sangat keras seperti itu. Ini alasan daripada makalah dari sebelumnya itu ya. Di sini beliau menggandeng antara syahwatun nafsi dengan ma'adzunub, itu dikarenakan hampir semua dosa-dosa itu kaitannya erat dengan masalah syahwat. Orang salah di dalam masalah syahwatnya bisa terjerumus dalam masalah perzinahan. Zina kaitannya jelas dengan syahwat. Orang berbuat jahat seperti mencuri karena dia syahwat juga seperti itu. Baik itu syahwat kaitannya dengan masalah syahwat syaitaniyah
dalam konteks nafsu, atau syahwat dalam konteks jabatan, syahwat kepada harta, syahwat kepada duniawiyah secara umum seperti itu. Dan juga dikarenakan syahwat nafsu itu menjadikan hati yang keras, dan alasannya kenapa kita harus menjauhi hati yang keras, alasannya disebutkan di bawahnya, karena hati yang keras itu adalah tanda bahwasanya orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu. Ini adalah, jadi bait wa ina abada merupakan taklil bait sebelumnya, itu fasawatun nafsi, fasawatun nafsi merupakan taklil daripada nazam sebelumnya, seperti itu. Lanjut apa enggak ini? Lanjut ya. Lanjut. Kalau nadomnya Ustadz gimana Ustadz nadomnya? Nadomnya maksudnya lagunya. Kalau lagunya banyak versi ya. Cuman versi yang viral itu gimana saya lupa itu. Alhamdulillah awwalu wajibin 'alal insani gitu kan. Ma'rifatul ilahi biistiqani wa nadku bisyahadataini tubira lisihatil imani mimma qadara in saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu dha naqsi wa dha kamali fakum minal imani fi mazidi wa fi safa'il qabidhat tajdidi ila akhirih. Bisa seperti itu, atau pakai lagu yang lain juga bisa ya. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani wan nutqu bisyahadataini tubirah li sihatil imani mimman qadara ila akhirih. Teruskan sendiri. Saya kira itu sudah pembahasan kita, sudah jam 21.03. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi, yang kami sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua. Mungkin dari teman-teman ada yang mau di sharing-sharing, mungkin ada yang salah tadi saya keliru. Mohon maaf karena saya pun juga masih belajar ya. Gua dari Qatar. Bisa dibagi dua ya, itunya untuk tiga pertanyaan ataupun sharing-sharing dari 3 orang. Boleh Bu. Boleh Bu, silakan. Dikondisikan aja. Bapak Ibu, silakan siapa dulu? Silakan aja Bu, dipilih aja nih. Mau Pak Dadi nih ada nih. Ya. Atau mau Bu Ida. Silakan Bu MC, pilih saja. Atau Ibu. Nah, mangga dari Pak Dadi dulu, monggo silakan. Bagaimana? Pak Dadi tidak ada. Ada nggak Pak Dadi? Wajahnya tidak. Pak Dadi masih ada. Tadi bilangnya rame. Nah, rame seperti apa nih Pak Dadi? Ramai dengan nazam Bapak. Amanah dari Bapak Suryana, monggo barangkali Bapak Suryana. Silakan Bapak. Mangacun, Kapayun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryana dari kelas B6 asal Tasikmalaya. Alhamdulillah saya bisa mengikuti kegiatan Ngopi Himajab ini. Saya tidak akan bertanya atau ngetes, tapi saya akan memberikan apresiasi terhadap para panitia dan para hadirin, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi PJJ, PAI, UIN, Cyber Channel Jati, mengenai pembahasan materi dari kitab ini. Kitab apa tadi namanya? Lupa lagi. Matan Jubat. Matan Zubat.
Ya, ya. Dan alhamdulillah saya baru baru mengenal dan mengikuti itu, mengaji kitab Jubad ini, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Ada nambah ilmu mengenai keimanan, mengenai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita. Semoga lebih bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabb. Hanya itu mungkin dari saya, hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pada kegiatan malam hari ini, dan insya Allah kegiatan Ngopi Manjab ini akan berlangsung setiap malam apabila itu tidak ada halangan atau sebelum masa masuk perkuliahan. Dan saya menghimbau, maaf Pak Ujang, Bu MC, maaf, saya menghimbau kepada semuanya untuk malam Jumat, insya Allah acara Ngopi Himajab kita akan dikolaborasikan dengan kegiatan dari HMJ, yaitu biasa dari HMJ ada dari Departemen Religi dan Sosial itu biasa mengadakan doa bersama dari tiap 1 bulan itu 2 kali, dan insya Allah pada malam Jumat besok tanggal 14 Agustus ya, malam Jumat, insya Allah akan dikolaborasi antara Ngopi Himajab dengan kegiatan doa bersama. Dan kami menghimbau dan mengharapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk mengikuti acara kegiatan kita. Intinya yaitu untuk mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa-mahasiswa PJJ PAI dan menambah wawasan serta persaudaraan kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas nama panitia, atas nama reng-rengan Pak Ujang, mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bisa berjalan dan memberikan manfaat bagi kita semua, baik itu di dalam ataupun di luar keluarga kita. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suryana. Sekali lagi tadi ada info HMJ doa bersama ya Pak di malam Jumat. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa hadir semua ya. Insya Allah nanti kita berdoa bersama. Baik, next selanjutnya maka barangkali bisa dari Bunda Sufi ataupun aku mau milih ibu-ibu biar ada suaranya. Temenin suaranya Ibu Srihani mangga, atau Bunda dari Bunda Sufi Siti Solihah, silakan. Nah ini ada Ibu Idah. Ayo, siapa dulu nih? Ibu Idah ya monggo. Ibu Srihani dari ibu-ibu ini. Mungkin saya mau menambahkan ya Ibu MC ya. Silakan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suryana dari Departemen Religi ya, Religi Sosial, untuk malam Jumat, insya Allah nanti tadi kan ada doa bersama ya. Nah kita alhamdulillah Pak Acun, untuk malam Jumat ada yang sudah bersedia, yaitu ulama dari Batam ya. Alhamdulillah nanti ulama dari Batam bisa mengisi ta'limut ta'lim. Itu rekan saya di kelas A24. Insya Allah bisa dikolaborasikan dengan kegiatan HMJ. Jadi ya setelah biasa kita selenggarakan ya pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, terus ke doa bersama. Nah kemudian mungkin ada sambutan dulu sebelumnya ya, biasa itulah. Nah, nanti masuk ke ta'limut ta'lim gitu kan.
Nah, ya, jadi ya paling kita agak persingkat aja waktunya ya. Seperti dalam hal ini lumayan tadi Pak dosen memberikan sambutan cukup panjang juga ya dan seru rupanya. Tapi mohon maaf saya tidak mengikuti tadi karena kondisi saya di rumah juga dalam kegiatan tahlilan tadi teh. Mohon maaf ya. Ya. Barangkali itu bisa ditambahkan ya dari informasi yang ada dari Himajab ya. Mungkin itu Bu MC. Kalau untuk besok, insya Allah Ustadz Dadi ya, Ustadz Dadi siap-siap nih besok. Terima kasih. Mangga Bu MC. Siap, makasih Pak Ujan telah melengkapi dari info dari Bapak Suryana ya. Mudah-mudahan nanti kemudian kita bisa selalu menghadiri dan juga melaksanakan kegiatan ini langgeng berkah. Baik, lanjut satu lagi saja ya untuk ininya dari Ibu. Yuk, Ibu saya mau ibu-ibu dong. Ayo biar bersama-sama. Ibu Srihani, Ibu Supi atau Ibu Ida. Ibu-ibunya kemana ya? Absen Bu, absen nanya sekarang. Siap. Oke, silakan Bunda. Mana lagi ibu-ibunya? Oke, bapak-bapak boleh deh satu lagi. Bapak Sahril boleh, Bapak Nurdin, atau Bapak Rawi nih, Bapak Rawi. Wow. Boleh Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mangga Ibu. Saya belum begitu paham maksud dari makrifat kepada Allah dengan yakin. Itu gimana ya? Bisa lebih dijelaskan atau dikasih contoh yang biar bisa masuk gitu. Apa sederhana gitu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk Bapak Ustadz Nurul Ibad langsung saja. Nanti kita sering-sering bersama dengan Bu MC ditambahin aja dulu ya. Ada satu lagi tuh Pak Asep Rahmat. Oh iya. Bisa disatuin aja. Oke, sekalian ya. Mangga silakan Bapak Asep Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada pemateri terkait dengan permasalahan yang disebut tadi fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibati qaswatal qulubi mujibatani ya. Jadi yang pengen saya tanyakan, apakah setiap syahwat nafsu itu mendorong pada hal yang negatif gitu? Dalam arti apakah setiap syahwat itu pasti jelek gitu? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, satu lagi atau dua saja nanti disampaikan bagaimana Bapak Ustadz Nurul Ibad? Atau Ya, ada lagi satu lagi? monggo, tergantung dari yang penanya. Ada lagi apa enggak gitu aja. Kalau memang tidak ada ya sudah itu aja. Enggak Bapak, ada lagi? Siap. Tunggu, enggak dibuka. Barangkali ada yang bertanya lagi Bapak Ibu. Baru ada dua yang bertanya, dari pertama dari Ibu. Ibu siapa tadi ya? Ibu Ida ya? Ibu Ida sama Bapak Asep. Sambil berjalan aja ya, mungkin diberikan jawabannya. Ya, mangga. Iya. Kalau ada jawab yang dua itu ya.
Sepertinya dijawab aja dulu ya Pak sambil nunggu yang itu. Nunggu yang lain mungkin Ya. ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi terkait dengan masalah apa sih ma'rifat kepada Allah Ta'ala, itu penjelasan yang lebih sederhana gitu ya. Jadi ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini itu adalah sederhananya itu yakin gitu. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya gitu. Karena memang di dalam kasifah sendiri itu Syekh Nawawi mengatakan, maksudnya iman itu adalah i'tiqadun jazim gitu, i'tiqad yang mantap. I'tiqad yang mantap itu beliau artikan seperti seseorang mengatakan raditu bima ja'a bihin Nabi SAW, saya ridho dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sederhananya itu ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya yakin kepada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih ke situ aja gitu. Hanya saja keyakinan ini kan tidak serta-merta timbul dalam hati kan. Nah, yakin ini timbul dengan adanya dalil gitu. Dalil ini yang menjadikan, yang melahirkan adanya yakin tadi itu gitu. Makanya ulama itu mewajibkan adanya iman itu wajib pakai dalil meskipun secara ijmal gitu. Istilahnya kalau kita ditanya, ada yakin apa tidak adanya api? Ya, apa dalilnya? Itu ada asap gitu. Jadi dengan adanya asap itu menjadikan kita dalil bahwasanya ada sesuatu yang asal daripada asap itu gitu. Seperti tadi saya katakan, engkau iman kepada Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala ada, yakin. Apa dalilnya? Ya alam ini gitu. Yang mana alam ini merupakan manifestasi dalalah atas wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mu'thir, yang memberikan pengaruh kepada alam ini seperti itu. Jadi mungkin sederhananya seperti itu ya. Jadi saya ulang lagi, yakin ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu adalah yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yakin itu muncul gitu disebabkan adanya dalil meskipun secara ijmal gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau ada yang komplain yang bagus, tidak apa-apa ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi ya, saya lupa. Masalah syahwat ya. Tadi kan dikatakan seakan-akan akhirnya kalamnya Kiai Nadim ini syahwatun nafsi itu disertai dengan dosa, itu menyebabkan qaswatul qalbi, kerasnya hati. Apakah se-ekstrim itu kan begitu kan? Ini kan seakan-akan semua syahwat ini berarti jelek ini. Ya tentunya ya tidak gitu. Cuman begini, kenapa kok Kiai Mas Hanif ini seakan-akan memberikan ibarat yang sifatnya itu memukul gitu? Karena istilah syahwat itu ketika dimutlakkan itu memang mengarah kepada hal yang negatif gitu. Meskipun memang hakikatnya syahwat itu ya ada dua sebenarnya. Ada syahwat yang mengarah kepada hal yang negatif, ada syahwat yang mengarah kepada hal yang positif seperti itu. Ya kita kan mungkin pernah dengar ada istilah namanya nafsu ya. Ada nafsu lawamah, ada nafsu ammarah bisu, ada nafsu syaitaniyah, ada nafsu mardiyah kan begitu. Ada nafsu mutmainnah. Yang mana tentunya itu kan sudah jelas bahwasanya syahwat itu berarti, atau syahwat nafsu itu berarti tidak semuanya tidak diridai oleh Allah Ta'ala gitu. Hanya saja ini mengarah kepada konotasi makna syahwat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nafsu lawamah dan nafsu ammarah gitu, bukan nafsu mutmainnah dan nafsu mardiyah seperti itu. Dan lagi pula memang di antara beberapa bentuk nafsu itu justru ada yang para ulama itu menyukainya gitu. Contohnya seperti dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi itu beliau menjelaskan tentang hadis yang kaitannya waktu itu Rasulullah dawuh bahwasanya, kata Rasulullah kalau saya tidak lupa ya, sesungguhnya tasbih di antara kalian adalah sedekah gitu, takbir sedekah, amal ibadah sedekah, dan salah satu kali mendatangi istrinya pun juga sedekah gitu. Nah, di situ sahabat merasa heran, wahai Rasul, apakah sebagian kami ini mendatangi istri kami termasuk sedekah gitu? Terus Nabi menimpali dengan mengatakan,
bukankah seandainya kalian itu mengarahkan syahwat itu kepada yang tidak diridhai, itu zina, pada berdosa gitu Rasulullah. Maka pun juga sama dengan sebaliknya, kalau itu diarahkan kepada yang Allah ridhai, maka di dalamnya mengandung pahala, yaitu ketika kita bersama dengan istrinya seperti itu. Itu dalam hadis itu Imam Nawawi dalam syarahnya mengatakan bahwa memang syahwat farjiyah itu sungguh syahwat yang lain gitu. Bahkan dikatakan syahwat yang disukai oleh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Karena syahwat-syahwat selain farjiyah itu dapat mengeraskan hati, konotasi negatif tadi itu, tapi kalau syahwat farjiyah ketika itu disalurkan kepada hal yang dihalalkan, itu malah membuat hati lebih lunak seperti itu. Bahkan di dalam kitab, banyak ada kitab Fawaidul Muhtarah ya, karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, itu ada di situ keterangan Sayyidina Ibnu Abbas itu kalau mau puasa Ramadan gitu ya, itu kalau beliau sedang syahwat itu bukanya itu pakai syahwat farjiyah seperti itu, karena alasan beliau agar menjadi tenang ketika sholat seperti itu. Artinya walhasil kesimpulannya adalah syahwat itu secara umum ya itu tidak selalu mengarah kepada sifat yang bersifat negatif, tapi juga bisa mengarahkan kepada sifat positif seperti itu. Hanya saja ketika syahwat itu dimutlakkan, itu memang lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang negatif, sehingga beliau Kiai Nadim itu mengibaratkan ibarat yang sifatnya itu seakan-akan memukul rata bahwa syahwat nafsu itu dapat menyebabkan qaswatul qulub. Tapi tentunya itu mengarah kepada syahwat yang ghairu mardiyah dan syahwat selain syahwat mutmainnah seperti itu. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Salah betulnya itu datang dari Allah Subhanahu. Terima kasih banyak Ustadz, luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ibad dan Ibu Ida. Ada yang angkat tangan dari Ibu Ida? Bagaimana, Bu Yaya? Iya Bu, ini mau bertanya sama Pak Ujang. Ujang ya. Tariana, Pak Ustadz Ujang. Pak Ujang hadir. Ya Bu, silakan Bu. Itu tadi kan kata jenengan itu untuk malam Jumat yang dari HMJ kan doa bersama. Ya. Itu nanti kan berkolaborasi dengan ngopi. Ya. Ya. Ya, itu nanti ngajinya itu masih apa doa bersama saja acaranya gitu. Doa bersama dulu. Nah setelah selesai doa bersama masuk ke ngopi Bu. Oh dilanjut gitu ya Pak? Iya betul dilanjut. Dilanjut. Oke. Anu Pak Acun, untuk MC-nya dari ngopi aja yang dari Jawa Barat saja. MC-nya Ibu Yaya. Bu Yaya. Ampun. Dari kelas, dari angkatan 2 aja yang dari Jabar saja Pak. MC-nya Ibu Yaya aja ya. Iya, sudah lama gak on air. Ya, sudah lama Bu. Dari kelas A saja Pak Ujang, Pak Ustadz. Ampun dari kelas B. Saya ngikut aja. Gak paham soalnya acaranya. Kalau yang latihan aja dulu Bu, beberapa hari latihan dulu, nanti langsung malam Jumat. Teks Pak, teks. Ampun. Udah dikasih bocoran kan kemarin. Tak kirain itu apa ngajinya Pak, libur dulu gitu yang dari kopi. Lah saya bilangnya ke Pak Wahyu kan bilangnya gini, ngajinya libur Bapak, saya bilang gitu. Lah sing Pak Wahyu bilangnya gini, dia libur gitu. Kita tuh jadwal tuh full ya Bu ya selama 2 pekan ini. Jadi kan kita mulai waktu itu malam Ahad. Nah selesai besok nanti malam Sabtu Bu. Itu 2 pekan berjalan full itu Bu. Nah termasuk malam Jumatnya gitu. Itu sudah terisi juga. Dan alhamdulillah bersedia dari ulama Batam Bu.
Misal gini Pak, untuk yang dari HMJ doa bersama itu Jumat yang akan datang gimana biar enggak ngopinya enggak kedalan gitu. Gimana Pak Acun? Ya gini aja, misalkan nggak Jumat depan, Jumat yang sekarang aja. Mungkin kalau misalkan masih ada waktu bisa dilanjut ngopi Pak. Kalau misalkan masih ada waktu gitu. Double gitu Pak? Nggak apa-apa Bu, double juga. Kita berbagi waktu aja. Nah, cuman waktunya kita batasi gitu aja Bu. Sederhana lah. Ya. 1 tahun sekali boleh. Ya udah, ngikut aja. Tapi MC-nya saya ngikut. Ampun dari HMJ, dari kelas A mawon angkatan 2 atau angkatan 1 gitu. Ya, MC-nya nanti kita briefing aja ya dengan Pak Acun ya. Kalau saya harap sih Bu Yaya MC-nya Pak Acun. Pun matur suwun ngoten mawon Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Yaya atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa koordinasi lagi ke depannya. Iya. Siap. Bu MC, kemungkinan waktu udah cukup ya. Silakan. Iya. Closing statement aja dari Pak Nurul Ibad sama penutupannya. Monggo Bapak Nurul Ibad. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan acara kita dari awal hingga akhir diberi berkah manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal daripada kesimpulan kita pada pengajian hari malam ini bahwasanya yang pertama adalah tentang marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita jaga, kita wariskan kepada anak cucu kita dengan cara kita uswah kepada mereka dengan amal-amal saleh ya, sehingga kita mendapatkan anak-anak didik, anak asli menjadi anak-anak yang saleh salehah, anak-anak yang ridha Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan bekal ilmu marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga jangan sampai lupa untuk selalu membersihkan hati kita ya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga ilmu yang tinggi sekalipun kalau tidak dibarengi dengan mujahadah, maka ilmu itu akan disetir oleh syahwat. Saya pernah dengar ada makalah sebagian punyai yang mengatakan orang alim sealim apapun, tapi kalau dia tidak mujahadah, maka ilmunya akan diseret, ilmunya akan disetir oleh hawa nafsunya. Jadi saya kira itu adalah kesimpulan ya dan nasihat yang dapat kita simpulkan dari pengajian kita kali ini, itu tentang ilmu ma'rifat dan juga tasawuf gitu. Nah, kemudian saya tadi sangat terpesona dengan makalah dari Bapak Dokter siapa tadi yang tamu kehormatan. Beliau mengutip sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya taraktu fikum amrayni, saya tinggalkan kalian dua perkara, itu hadis dan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kalian tidak akan tidak akan sesat selamanya selagi kalian berpegang kepada keduanya. Ini merupakan pegangan kita Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwasanya ikut kepada Quran hadis itu tidak langsung kepada kedua-duanya. Hakikatnya kita belajar kepada Zubat pada malam hari ini, ikut kepada ulama, pemahaman para ulama yang kredibel, ahli dalam bidangnya. Sesungguhnya kita ikut kepada Quran dan hadis dengan cara yang sangat aman sekali gitu. Karena kita serahkan pemahaman Quran hadis itu kepada mereka yang ahlinya dalam bidangnya seperti itu. Dan kita malam ini termasuk salah satu bentuk kita amalkan hadis itu gitu. Yaitu ikut kepada Quran hadis melalui jalan yang paling aman, yaitu jalan pemahaman para ulama-ulama kita. Mungkin itu dari saya. Dan terakhir untuk yang tadi malam ya, saya sempat juga itu tanya sama Ustadz pemateri juga.
Ini tadi malam saya tanya itu sungguh-sungguh bukan ngetes ya, bukan sama sekali bukan ngetes, tapi sungguh-sungguh saya itu satu ingin meramaikan ya kita pengajian bersama gimana seperti itu. Karena saya pun juga masih belajar, masih masih juga istifadah kepada jenengan semua. Dan saya berharap kita semua pun juga bisa memberikan istifadah, memberikan ifadah kepada orang lain, dan juga kita tidak sungkan-sungkan untuk mengambil faidah dari orang lain seperti itu. Mungkin itu permohonan maaf dari saya, mungkin dari kata-kata, penjelasan atau hal yang lain tidak berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khairan kasron buat semuanya, terkhusus narasumber. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Nurul Ibad B18 kelas dari Banyuwangi Jawa Timur yang telah memberikan berbagi ilmunya dengan kita semua pada malam hari ini. Dan alhamdulillah selesainya seluruh rangkaian acara pada malam hari ini untuk menambah keberkahan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ketua Himajab Al-Ustadz Ujang Taryana, dan kepada Al-Ustadz Ujang Taryana dipersilakan. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabarak tangkul sahabat Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu da'watika faghfir lana. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para ketua Himajab Al-Ustadz Ujang Taryana atas doanya. Dengan berakhirnya doa saya Inang Safitri selaku penata acara mohon undur diri dan mohon maaf atas segala salah kata dan kekhilaafannya selama memandu acara, dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Semoga kita selalu diberikan keberkahan. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa Bapak dulu kita doa salatul maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada ibu semua, bapak semuanya. Kami tutup rangkaian kegiatan malam hari ini, ngopi bareng bersama Himajab. Akhir kalam wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ujang dan Bapak Ibu semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih banyak. Oke. Pada semuanya mohon izin keluar ya. Oke, assalamualaikum.